Haleluya, saudara. Malam hari ini saya betul-betul bersemangat. Karena ketika saya duduk di tempat ini, dimulai doa, pujian yang berkata, saatku menyembah, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Benarkah saudara? Benarkah terjadi? Ya, karena itu tadi malam mungkin kita sudah dengar karunia yang ke-9, yang ke-5. Dan itulah yang mencakup dari 9 karunia bersama dengan karunia Allah memberikan iman. Ya. Kuasa untuk mengadakan mujizat itu adalah mencakup dari 8 yang lainnya. Ya. Termasuk karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh. Karena itu seperti yang sudah dinubuatkan oleh Bapak Gembala kemarin dulu, bahwa karunia kesembuhan itu belum selesai dan memang belum selesai. Ya. Itulah sebabnya pada malam hari ini saya akan melanjutkan, tetapi bukan lagi berbicara karunia kesembuhan, tetapi yang lebih lagi jauh daripada apa yang disebut karunia kesembuhan yang sudah diberikan. Karunia kesembuhan itu sudah ada pada kita. Karena itu mari saudara kita akan baca satu perikop kebenaran firman Allah di dalam Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi saudara, bahwa firman Allah itu ditulis untuk 2 hal. Baik itu untuk kehidupan yang masa sekarang ataupun kehidupan di dalam hidup yang baru. Kehidupan kita sebelum menjadi ciptaan baru dan kehidupan kita setelah menjadi ciptaan baru. Di sana firman Allah berjudul Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ya, bukan Bethesda. Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ya, dibawa dulu keluar kampung saudara ya. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Ingat, meludahi dengan air ludah itu berbicara tentang air. Tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau melihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya, ini meletakkan tangan yang kedua, pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Di sini saudara, kalau kita berpikir secara jasmani saja, ada hal yang ganjil di dalamnya. Seakan-akan bahwa Yesus menyembuhkan ketika dia menjamah pertama tidak sembuh, ya. Tetapi dia menjamah kedua itu menjadi sembuh total. Kemudian setelah itu dia suruh pulang ke rumahnya, tetapi jangan masuk di kampung. Lalu rumahnya di mana? Kenapa dia tidak masuk di kampung? Tetapi pada malam hari ini saudara, saya tidak akan berbicara tentang itu, tentang penjamahan yang kedua. Tentang ini saya akan sampaikan tentang penjamahan yang pertama, di mana Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-13 dan ke-12, itu kita melihat masih samar-samar, ya. Masih seperti melihat di hadapan cermin. Tetapi ketika kita menerima jamahan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus, yang samar-samar itu menjadi nyata oleh karena ada roh di dalam hidup kita, ya. Bahwa keselamatan yang Tuhan telah janjikan, Tuhan sediakan itu menjadi nyata kepada kita. Tetapi sekarang bagaimana setelah kita menerima baptisan air, saudara, kita itu menerima jamahan yang pertama, dan semua itu dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu roh Kudus, Roh Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan berbicara tentang pohon-pohon. Apa itu pohon-pohon? Ya, kita tahu bahwa di dalam Yesaya yang sudah kita baca, Yesaya 32 ayat yang ke-15, pohon-pohon itu berbicara tentang kita gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kembali kita akan melihat lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-32, kita baca ulang-ulang saudara. Yesaya pasal yang 32 ayat yang ke-15. Karena semakin kita baca itu firman, semakin banyak ilhaman roh keluar dari dalamnya.
Nah ini saudara, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah kenapa sampai saya berani mengatakan bahwa pohon-pohon itu adalah kita sebagai gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus. Sekalipun kita tahu bahwa pohon itu akan ada 3 yang tumbuh, ya, yaitu pohon yang tidak berbuah tetapi daunnya lebat. Yang kedua, pohon yang berbuah tetapi buahnya busuk, ya, buahnya tidak baik. Dan pohon yang ketiga, pohon yang baik, buahnya baik juga, daunnya rimbun dan berbuah baik. Ya. Kita lihat saudara di dalam ayat hafalan kita, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya katakan ayat hafalan karena tidak ada di antara kita yang tidak hafal ini ayat ini. Tempatnya maksudnya. Kalau hafal mau hafal saudara, mungkin saya tidak bisa. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saudara, firman Allah ini sebelum saya sampaikan sudah memotivasi saya. Itu membuat saya semangat tadi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Ingat, sudah menetapkan kamu. Ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, itu menguatkan ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja. Jadi di sini yang pertama kita diminta untuk pergi dan berbuah, dan buah kita itu tetap. Tetapi kita harus tahu juga bahwa di dalam Matius pasal yang ke-3 dan ke-10 itu kapak saudara yang pernah tenggelam dan dia terapung kembali, itu kapak. Loh, kok bisa kapak itu bisa terapung saudara? Ada rahasia kebenaran firman Allah di sana. Ya. Apa sebenarnya itu kapak? Itu kapak berbicara yang ditulis di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-48, yaitu firman yang adalah hakim. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, kapak sudah tersedia di akar pohon. Ya, ketika pohon itu menghasilkan buah yang tidak baik, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam lautan api. Nah, jadi saya katakan tadi pohon itu ada 3 macam, ya, yaitu pohon yang tidak berbuah tetapi berdaun lebat. Nah, kenapa sampai ada berdaun lebat tapi tidak berbuah? Ada juga pohon yang berdaun lebat, berbuah, buah yang tidak baik, buahnya yang busuk. Ya. Penglihatan Nabi Amos, ada 2 keranjang buah. Itu berbicara tentang 2 gereja Tuhan, yang satu yang sempurna, yang satu yang tidak sempurna. Ya. Kemudian ada juga pohon yang lebat daunnya, lebat rimbun pohonnya, juga berbuah, buahnya itu baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam penginjilannya kepada murid-muridnya, bahwa kamu aku pilih untuk ditetapkan supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Apa itu buah yang tetap itu saudara? Kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Ya, seringkali itu firman Allah jadi teka-teki. Tetapi orang yang menyampaikan firman Allah, kesimpulannya itu nanti biasa. Ada yang kesimpulannya sudah duluan kita sudah bisa karena ada roh yang bekerja dalam diri kita. Ada juga nanti setelah selesai dekat-dekat selesai khotbah, bahkan sudah selesai khotbah, baru kita mengerti. Kemudian Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Tetapi kita hanya akan pilih ayatnya yang ke-3 saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Itu adalah gereja Tuhan yang sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapa mereka? Yang tidak berdiri, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Kalau kita suka akan firman Tuhan saudara, kita akan jadi sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa itu saudara? Ditanam di tepi aliran sungai. Apa itu aliran sungai? Sehingga aliran sungai itu saudara, yang dibilang aliran sungai, dia ada yang tenang, ada yang berbunyi, ada yang terjun, ya, itu ada yang berputar-putar. Apa tujuan rohaninya? Semua itu tentang air itu. Sehingga jalan yang ada di sorga dia air, ya. Jalan yang ada di sorga itu air. Kemudian di pinggir-pinggirnya
kiri kanannya saudara ada tumbuh pohon yang berbuah 12 kali dalam setahun. Buah itu selalu tetap berbuah. Nah, ini yang dikatakan dijelaskan oleh Raja Daud ya, bahwa yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ingat, yang tidak layu daunnya. Kenapa sampai tidak layu daunnya? Karena selalu ada air. Itu maksudnya beberapa waktu yang lalu ada anak-anak yang sempat mungkin dimarah mereka karena tidak siram itu tanaman ya. Karena kalau tidak disiram itu tanaman pasti akan layu, apalagi kalau baru ditanam ya. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, ini ayat ini tetap sama kembali kepada Yohanes 15 ayat yang ke-16 tadi, bahwa apa saja yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan asal kita pergi untuk berbuah dan buah kita itu tetap. Nah, karena itu saudara, kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai. Ingat bahwa jalan itu adalah sungai. Karena ini firman Allah, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang, ya, di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, kenapa sampai saudara di dalam ayat terakhir dikatakan bahwa daun-daun itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa? Ingat bahwa yang bisa dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa yaitu daun-daun yang pohonnya selalu menghasilkan buah dan buahnya itu tetap, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kenapa sampai daun-daun itu menyembuhkan? Karena daun-daun itu adalah obat. Karena itu kita lihat saudara dalam Yeskiel pasalnya yang ke-15. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-12. Yeskiel 47 ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata seperti ini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Amin saudara. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Selalu berbuah dan buahnya itu selalu baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Apa itu air saudara yang dari tempat kudus? Yaitu kita sudah dengar hari Minggu yang lalu bahwa air itu, padang gurun akan menjadi hijau ketika air mengalir, memancar di padang gurun dan sungai mengalir di padang belantara. Yaitu berbicara tentang Yesus Kristus, sehingga dia disebut air yang dari tempat kudus. Sehingga kita selalu percaya bahwa kita ini adalah bejana yang harus diisi dengan air, ya, yaitu air firman Allah, yaitu Yesus. Kita harus diisi dengan firman, kita harus diisi dengan air. Sehingga apa dikatakan firman Tuhan saudara? Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin saudara. Apa itu yang menjadi obat? Ini yang hilang dalam gereja Tuhan di hari-hari ini. Saudara, kenapa? Saya tadi begitu saya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan tadi, saya katakan sepertinya saya punya penyakit hilang. Saya rasa sehat sekali ketika saya memuji Tuhan. Kenapa? Karena saat aku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat aku memujimu, engkau bertahta di atas puji-pujian. Dia seperti sungai, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Kenapa saudaraku? Buah-buah itu adalah buah-buah kebaikan yang harus kita munculkan kepada semua orang, dinikmati oleh semua orang, yaitu buah-buah Roh Kudus. Dan daun itu adalah berbicara tentang puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga firman Allah berkata bahwa saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Tetapi bagaimana kita mau memuji Tuhan? Dalam 1 Yohanes 3 berkata bahwa kalau ada tuduhan, ayat ke-21, kalau ada tuduhan-tuduhan, ada dosa yang melekat dalam kehidupan kita, ada buah yang busuk saudaraku, kita menjadi malu untuk menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya membuat kita tidak bebas. Tetapi kalau tidak ada tuduhan-tuduhan, kita datang beribadah. Coba kalau kita melompat-lompat memuji memuliakan nama Tuhan, terasa seperti kesehatan terjadi dalam hidup kita. Sehingga di dalam 1 Timotius pasal yang 4 ayat 8,
saya katakan kepada Pak Gembala, kepada anak-anak, selama saya menjadi hamba Tuhan, silakan saudara ke tempat saya. Tidak pernah sekalipun saya berolahraga. Tetapi ketika saya memuji Tuhan, di situ saya harus sampai berkeringat memuliakan nama Tuhan. Pak Pendeta sudah lihat bagaimana kami yang ada di Teleboe ketika memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak pikir tempatnya kami sempit, tidak pikir tempatnya kami tidak bebas berleluasa, tetapi kami memberikan hati kami untuk bebas memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab ketika kita bergerak, saudara, kita memuji Tuhan, sehat tiba. Ya. Karena memang jelas sudah dikatakan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kenapa sampai kita harus bergembira? Karena tidak ada utang, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada yang menuduh kita. Tetapi ketika kita memiliki semangat yang patah, apa ya yang saya mau makan besok ini? Aduh, Mama Gembala, masih ada orang pedoi mau pakai beli beras, ya. Akhirnya semangat kita menjadi patah, membuat kita menjadi sakit. Kenapa? Ada saudaraku yang situ, aduh, kenapa sampai dia harus begini sama saya? Kenapa saya punya jemaat tidak setia? Kenapa? Kenapa sampai ketika saya memuji Tuhan, ketika saya menyembah Tuhan, tidak ada hadirat saya rasa? Kenapa sampai ketika saya khotbah sepertinya tidak ada urapan? Saudara, iblis datang mendakwa kita. Dia menghukum kita, dia menipu kita supaya kita memiliki semangat yang patah. Karena ketika semangat kita menjadi patah, kita menjadi putus asa. Saudara, kita mencari pertolongan kepada manusia. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, oleh karena tidak ada tuduhan-tuduhan dalam hidup kita. Karena itu kita lihat, saudara, di dalam kita ingat sini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi, obat yang manjur. Tadi dikatakan di Yeskiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-12 bahwa daun-daun itu adalah obat. Daun-daun itu berbicara, memuji Tuhan, sehingga ada dikatakan Pantekosta daun. Ya, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Pantekosta daun. Kelihatannya mereka gembira, mereka bergirang-girang, mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi setelah keluar dari gereja, tidak memberi buah, karena memang buahnya itu selalu berubah-ubah, selalu ada yang busuk, bahkan ada yang tidak berbuah, sehingga Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kenapa? Apa gunanya ini pohon ara di sini? Dan Yesus berkata, saudaraku, Injilnya berkata dalam Matius pasal 3 ayat ke-10, kapak sudah tersedia, setiap pohon yang berbuah buahnya tidak baik, maka dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kalau sudah Tuhan, sehingga mengapa sampai harus terjadi malapetaka? Ya wajar. Karena apa? Kapak sudah tersedia. Orang yang tidak berbuat baik, orang yang buahnya tidak baik, tidak enak untuk didengar. Ingat, firman Allah telah menjadikan buah-buah pohon yang ada yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, tetapi kita manusia merusakkannya. Kenapa? Karena dari perbuatan kita sebenarnya buah itu. Sehingga Yesus menyuruh kita pergi untuk berbuah, dan buah kita itu baik adanya. Dan saudaraku, buah itu memberikan kesaksian kepada semua orang, yaitu buah-buah kehidupan kita. Sehingga ketika kita datang dengan tidak ada tuduhan-tuduhan hati nurani, datang memuji, menyembah Tuhan. Kenapa, saudara? Biasakan ada kesalahan kita, baik kita punya kesalahan kepada orang tua, ya mungkin karena kita tidak mau lagi berdoa. Kenapa? Karena kita selalu berdoa, selalu disalahkan, begini, ya. Kenapa, saudara? Namanya kita masih manusia. Bagus kalau masih ada orang yang mengkritik kita. Kalau tidak ada lagi orang yang mengkritik kita, bagaimana, saudara? Apakah kita akan menjadi lebih baik kalau tidak ada orang yang menegur kita? Kalau tidak ada orang yang mengkritik kita harus menerima selama kritikan itu membangun kita. Selama kritikan, karena apa, saudara? Pohon juga tidak akan bagus buahnya kalau tidak selalu dipangkas, ya. Kalau tidak selalu disiangi, dibersihkan rumputnya. Ketika rumputnya dibersihkan, saudara, di samping pohonnya, itu akarnya terganggu. Jadi demikian juga di dalam gereja Tuhan. Kenapa sampai harus diibaratkan pohon? Ketika orang yang buta di Betsaida itu, dia pertama dijamah oleh Yesus, dia melihat orang seperti pohon-pohon yang berjalan. Kenapa, saudara? Karena pohon-pohon itu yang dilihat adalah kita, gereja Tuhan. Tetapi ketika Yesus menjamah pada kali yang kedua, dia melihat yang sebenarnya. Sehingga pada saat itu, untuk kedua-dua hal ini, Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu, dan jangan engkau masuk ke kampung. Masuk ke kampung, kita kembali kepada kubangan, kita kembali kepada dunia, kita kembali kepada Mesir, ya. Mencari pertolongan kembali kepada dunia. Maksudnya kita pulang ke rumah
membuat kita selalu tinggal memuji menyembah Tuhan. Tetapi saudaraku, sekalipun kita harus masuk di dalam kampung, tetapi kita jangan ikut berbaur tinggal bersama dengan perbuatan-perbuatan mereka yang ada di kampung itu. Loh, kita kok merasa heran? Karena itu saudara, obat yang manjur adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu kalau kita melihat ada kegerakan, saudara, mari kita rubah kita punya paradigma dalam pujian dan penyembahan setiap malam. Mari kita adakan pujian kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Saudara, pujian yang girang-girang. Saudara, saya rasakan tadi saya berkeringat, betul luar biasa berkeringat ketika pujian tadi dinyanyikan setelah waktu pujian yang kedua. Setelah kita menyembah Tuhan. Pujian yang pertama. Ketika kita menyembah Tuhan, saya rasakan hadirat. Di saat itu saya punya sumsum tulang ini yang agak kaku-kaku, ya, karena saya bergerak seperti orang olahraga. Karena memang jelas firman Allah berkata latihan badan ini terbatas gunanya. Kita jalan-jalan, begini, macam gembala tiap pagi, haleluya. Tapi coba kalau kita pakai memuji Tuhan, lompat-lompat, haleluya. Tapi jangan seperti kebanyakan orang sudah memuji Tuhan, akhirnya begitu pergi di luar langsung di luar juga, begini macam kami orang Poso, haleluya. Inalele inado, haleluya. Sampai 1 malam loh, bukan hanya 1 jam. Tetapi kalau beribadah kepada Tuhan, kenapa 1 jam, 2 jam? Cepat bosan. Kenapa? Karena tidak ada roh di dalam hidup ini. Masa orang pergi di klub-klub malam, tempat-tempat hiburan, tidak peduli mau 1 hari, mau satu hari 1 malam di situ, tidak mereka pusing. Saya alami itu, sampai saya berani cerita. Saya juga Raja Dero, ya, dansanya orang Poso. Saya hobi sekali dengan itu pada masa lalu. Sampai saya berkeringat, bahkan tidak malu-malu lagi saya harus buka baju. Sementara bau ketek, tidak dipeduli itu bau ketek di sana. Tetapi mengapa kalau kita memuji Tuhan, kalau ada orang yang musuh di samping kita, saudara, kenapa? Karena kita tertuju saja melihat kepada orang. Sampai firman Allah berkata, jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Ketika kita memuji Tuhan, itu adalah obat yang paling luar biasa. Ketika kita mengatakan dalam nama Yesus ada kemenangan. Tetapi jangan hanya mulut, betul-betul keluar dari dalam hati kita. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekalipun bukan pujian kepada Tuhan, tetapi itu menguatkan, memotivasikan kita supaya kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya. Coba kita praktekkan, saudara. Maka ibu Nina punya sakit yang itu ketika kita memiliki roh yang membangkitkan kita untuk memuji Tuhan, pasti sembuh. Kenapa? Apa saudara, biasa orang yang sakit lemah tubuh harus diurut. Kenapa? Supaya persendiannya bagus. Jangan hanya minum air saja, tetapi tambahkan anggur sedikit. Apa itu anggur, saudara? Berbicara sukacita. Anggur itu sukacita, ya. Jangan kita salah pahamkan bahwa kita mau minum air, kita coba tambahkan anggur di air. Kalau mau itu ikuti, ya. Bukan itu maksudnya. Sampai ada hamba Tuhan memperbolehkan boleh minum anggur asal sedikit. Beda kalau kita pakai untuk perjamuan, itu tergantung dari kepercayaan kita. Jangan kita tergantung kepada dia. Haleluya. Jangan minum air saja, tetapi tambahkan anggur sedikit. Kita harus punya sukacita di saat kita memuji Tuhan. Benar-benar saat kita merasakan sukacita. Betul, saya ini saja, saudara, sampaikan firman Allah sampai berkeringat. Ketika keringat saya keluar, biasa anak-anak bilang ketika kami kerja, loh om kok tidak pernah keluar keringat. Tetapi ketika saya menyembah Tuhan, saudara, keringat berkucuran. Mereka tanya sama anak-anak, bilang, loh om ini kerja kok tidak keluar keringat. Saya memang tidak pernah keluar keringat. Nanti keluar saya punya keringat, tapi saya katakan kepada mereka, saya memang begitu selama saya hidup, tidak pernah keluar saya punya keringat. Tapi buktinya juga saya selalu sehat dan kuat. Haleluya. Tetapi ketika saya memuji Tuhan, saudara, sampai biar pernah saya ditawarkan tisu. Tidak biasa, saudara, saya balap-lap saya punya suara, biar saja dia mengalir terus. Haleluya. Saya tidak hobi pakai tisu karena memang di Rampi itu tidak ada tisu. Haleluya. Jadi puji Tuhan, saudara, hati yang gembira. Karena itu kita lihat, saudara, di dalam 1 Yohanes 3 kita baca ini yang seringkali membuat kita terhalang. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Firman Allah berkata, dan apa saja yang kita minta kepada
Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-21 ya. 20 dari ayat 20 bagus. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada kita, hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dia tahu kalau kita munafik, dia tahu kalau kita ada dosa. Ayat yang ke-21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kenapa hati kita ini, aduh, saya ini belum berdamai dengan sana. Apalagi kalau lihat itu yang pimpin puji-pujian. Wah, itu orang kalau pimpin puji-pujian sepertinya urapan. Sebentar setelah keluar dari gereja bukan main, urapan juga pergi bakar lota. Haleluya. Itu seringkali yang membatasi kita, saudara. Tetapi kalau hati kita ini bersih, ya, ingat, baptisan air itu tujuannya untuk membersihkan hati nurani kita dari kenajisan. Yang memohonkan hati nurani Allah untuk membersihkan hati kita dari kenajisan, sehingga hati kita ini murni, tidak ada tuduhan. Kenapa? Iblis itu datang menyamar sebagai musuh yang paling besar. Dia datang menuduh kita, dia datang mendakwa kita. Ya, sehingga ketika kita tidak ada tuduhan untuk datang menghadap Tuhan, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nah, ini coba ketika kita datang ibadah, saudara, firman Allah berkata ketika engkau akan mempersembahkan korban, ingat, mempersembahkan korban itu berbicara tentang pujian dan penyembahan kita, karena tubuh kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengingat ada kesalahan yang mungkin ya yang kita lupakan, tapi saat kita mempersembahkan kita ingat, aduh saya salah begini, pergilah kita minta ampun, minta maaf. Terserah mereka mau ampuni kita, mau maafkan kita, yang penting kita sampaikan minta maaf kita kepada Tuhan. Sama seperti saya berani minta maaf kepada istri saya, tetapi bukan hanya saya sekedar minta maaf, saya akui saya punya kesalahan sama dia. Seperti ini, saudara, itu karena terjadi pelayanannya Pak Gembala di tempat ini. Saat itu saya selalu akui bahwa saya, ketika saya masih saya sudah menjadi hamba Tuhan, saudara, saya kalau suka lihat ibu-ibu, ya apalagi kalau yang seksi-seksi, ini saya sampaikan, saudara, saya punya mata suka melihat, ya, suka seperti ingin. Nah, saya sampaikan langsung sama saya punya istri, saudara, dan saya sudah sampaikan di sini. Kenapa? Karena memang itu yang menuduh kita. Itu sekalipun saya tidak memiliki hati untuk mau pergi berselingkuh, mau punya niat hati untuk menggoda mereka. Kalau memang hidup saya waktu masih belum hidup di dalam Tuhan, saya memang paling suka itu lakukan. Tetapi ketika saya hidup dalam Tuhan, saya ada rasa takut. Tetapi saudara, tetap masih ada tuduhan-tuduhan. Ketika kita tidak mau melepaskan, saudaraku, rasa jujur kita kepada Tuhan, sehingga Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena apa? Anak-anak tidak pernah berdusta. Ketika kita tanyakan kepada dia, kamu bikin apa? Kau punya teman, sampai dia bilang, saya pukul papa. Kenapa? Coba kalau orang lain, pasti dia akan, kalau orang yang dewasa, dia malu untuk mengakui. Nah, ini kalau hati kita tertuduh ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak membuat kita bebas untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, akan susah untuk kita bangkit di dalam hadirat Allah. Tetapi ketika kita terbebas dari tuduhan-tuduhan itu, coba lihat, ketika kita melompat-lompat memuji memuliakan nama Tuhan, saudara, dikatakan firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-5, di sana orang-orang lumpuh akan berlompat-lompat bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang bisu, saudaraku, akan bersorak memuji Tuhan. Ya, orang yang lumpuh berlompat-lompat, orang yang bisu akan bersorak. Loh, kok bisa? Ketika air memancar dari padang gurun dan sungai mengalir di padang belantara, itulah berbicara tentang Yesus melawat kita, sehingga terjadi kesembuhan. Yeskiel pasal yang ke-47 tadi, bahwa berbuah-buah itu enak dan sedap dimakan, dan daunnya bisa menjadi obat. Haleluya. Itulah, saudaraku, ketika kita hidup dalam Tuhan. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 dan ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, baik kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Coba kita hidup dalam ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita rubah paradigma kita yang ada sekarang ini, saudara. Kita memuji Tuhan, tetapi ingat, yang ditakuti jangan hanya menjadi daun yang rimbun yang tidak berbuah. Daun yang rimbun tidak berbuah seperti kelihatannya bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan, seperti alim, itulah orang Farisi. Tetapi saudaraku, kita harus lebih dari pohon yang rimbun. Dia punya lebih, yaitu berbuah. Sehingga Yesus berkata, kalau nilai keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Apa itu orang Farisi? Dia punya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, daunnya rimbun tetapi tidak berbuah. Tetapi kita, supaya lebih baik keagamaan kita daripada orang Farisi, maka kita berbuah, berdaun rimbun yang lebat, juga kita harus berbuah yang buahnya kita itu tetap dan dinikmati oleh semua orang. Itu kelebihannya, sehingga akan nampak perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita rasakan
merasakan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pak Gembala di tempat ini sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Pasti dia sudah alami itu masa-masa Pentakosta di masa kecilnya, di masa pertama dia melayani Tuhan. Bagaimana itu Pentakosta yang sudah hilang saat sekarang ini, saudara? Yaitu yang hilang itu harus kita munculkan kembali supaya terjadi. Bagaimana gerakan-gerakan Pentakosta dulu, ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, sampai sudah lupa bilang sudah tengah hari, sudah mau malam. Itu orang dulu memuji Tuhan tidak dirasa. Kenapa? Karena hadirat Allah bekerja. Kenapa sampai hadirat Allah bekerja? Karena datang masih hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Kasih yang semula yang diberikan, anugerahkan Tuhan. Ketika pada waktu pertama kita dipanggil untuk datang menyembah Dia, saat itu hati kita berkobar-kobar. Tapi kalau kita kembali kepada kasih kita yang semula, kita mau memuji Tuhan, bersorak kepada Tuhan, kita rasakan kesehatan terjadi. Haleluya. Persoalan akan terlepas. Lihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16. Peristiwa yang terjadi di sebuah penjara yang ada di Filipi. Hanya dengan memuji Tuhan, saudara, maka terlepaslah pintu penjara terbuka. Sendi-sendi itu berbicara tentang keangkuhan, kesombongan, tentang dosa, penyakit manusia apa. Itu berbicara secara rohani. Kalau secara jasmani pada waktu itu terjadi mujizat Allah di depan mata orang-orang yang ada di penjara. Tetapi secara rohani, saudaraku, orang-orang yang terpenjara hatinya, terpenjara hidupnya oleh kuasa kegelapan, oleh tawanan iblis, pasti akan terlepas ketika kita bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua belenggu, semua kuk akan dilepaskan dari diri kita ketika kita datang memuji Tuhan, bersuka cita, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tanpa ada tuduhan-tuduhan yang menuduh kita. Karena itu kita bersihkan hati dan kehidupan kita. Kita datang menghadap hadirat Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, memuliakan nama Tuhan selalu, mengagungkan nama Dia. Pasti kita akan selalu sehat dan kuat, sehat jasmani dan sehat rohani. Lihat hasilnya ketika kita benar-benar sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Firman Allah sampai di sini kiranya bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Puji Tuhan.